Yang pertama tadi tentang Pak Samsul, manajemen untuk kepengurusan kita amburadul, tidak ada, tidak terarah dan sebagainya. Sebenarnya ini mohon maaf, mungkin berbeda pandangan karena bahasanya mungkin Pak Samsul menanya, ya saya menjawab. Kalau bisa itu bahasanya saya pun membela diri. Ngarang-ngarang juga boleh. Membela diri. Benar-benar gini, mohon maaf Pak Samsul. Ya, kita pun sama-sama pernah menjadi pengurus koperasi juga, tahulah kondisi di koperasi itu seperti apa. Kondisinya kayak ini, utangnya bayar dulu 4 miliar itu ya apa uang? Kali 8 miliar itu. Ada lagi? Apa ya? Itu tanggapi apa? Itu nanti, itu kan pertanyaan saya kan banyak kan. Ada berapa itu? Ada 5 atau 6? Ya sabar aja dulu. Kemudian kita berbicara tentang manajemen yang amburadul. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwasanya mungkin ya yang bekerja di sini mungkin banyak juga yang punya anggota, ya boleh dipastikan bahwasanya kita ini kepemimpinan kita seperti sampaikan tadi di sambutan awal, sambutan yang kedua, bahwasanya kita ini ya keterbukaan, terbuka apa dalam artian yang anggaran di situ ya, DU dan sebagainya itu bisa kita bertanggungjawabkan bersama. Ya. Dalam artian kita ini tidak ada yang bahasanya mungkin pandangan sama-sama yang karena pendapatan kita sedikit, masuk kantong kita mengurus, ya jangan seperti itu juga. Ya, kita berbicara real data dan sebagainya. Seperti tak sampaikan tadi bahwasanya dari hal pendapatan, ya kalau pokok itu tidak dikasih, ya kurang makan kasarnya kan, inilah problem di kita dan perlu saya minta maaf nanti dalam artian komitmen kita bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau kita di lapangan, ya nanti bisa juga menyampaikan Pak Rayon sebagai penanggung jawab di lapangan. Ya selama ini kita di tahun 2012, di tahun 2019 memang Januari sampai dengan Juni itu memang kita sempat banyak kekurangan karyawan seperti tak sampaikan tadi. Pertama, karena memang mayoritas karyawan kita terutama panen itu adalah masyarakat dari Lombok, karena kemarin pulau mereka itu dilanda musibah, jadi mau nggak mau mereka itu ya banyak yang pulang kampung. Tapi bulan Juli, Agustus, September kita sudah ya semampu sekuat tenaga kita, bahkan sampai kalau misalnya ketemu dengan masyarakat kita pun saling sumbangsih, siapa tahu ada tenaga dan sebagainya begitu. Jadi hemat saya dalam artian ini sebagai sanggahan saya bahwasanya kalau dikatakan manajemen kita ini amburadul, ya kita semua kan ada dasar semua. Ya, yang kita DU dalam artian setiap bulan itu pun arsip disampaikan ke Pak Rayon bahwasanya jangan sampai hilang, yang sudah kita tanda tangani ada menutupi kantor dari itu. Kemudian selanjutnya untuk pembagian SAP ya sama seperti yang dulu kita laksanakan, kita tempel dan sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian yang memang bisa menyaksikan pengambilan di koperasi ini ya bisa dipantau semua, pendapatan kita, transaksi kita dapatnya berapa, kemudian biaya panen berapa, biaya rawat berapa, kebutuhan berapa dan sebagainya, di situ ada semua. Iya, oke lah gitu. Itu kan mekanisme kerja Anda semua sebagai pengurus yang memang kayak itu. Tapi anggota itu endingnya kan di akhir, hasil akhirnya itu. Hasil akhirnya kayak gitu, baiknya kayak apa? Kalau hasilnya jelek berarti prosesnya sudah nggak benar. Ini yang nyata modal 1 miliar cuma 12 juta. Kalau di Mesito aja tuh dapat 12 juta. Itu pertanyaan sampai ke berapa itu? Ya, nanti sampai ke sana. Sabar dulu. Mohon untuk Pak Samsul sabar dulu ya. Diselesaikan dulu. Jadi supaya kita jangan dongeng lah. Yang mana poin-poin sampai tadi kan mendongeng juga kan. Saya lah bergantian di sini. Gitu. Gantian aja dulu, sabar. Tadi tentang manajemen kebun. Jadi itulah problem-problem yang ada di kita. Perihal dalam artian sampai puas atau tidak, yang penting kita selama ini
kita sudah berjuang semaksimal mungkin, dan itu bisa dipastikan dengan data. Kalau Bapak Ibu dalam artian ingin bertanya, ya ada semua data itu. Jadi kalau perihal manajemennya amburadul, ya mohon maaf lah, kita punya pembelaan juga perihal itu. Kemudian yang selanjutnya perihal tentang aset dan sebagainya, ya perlu Bapak Ibu sekalian diketahui bahwasanya di tahun 2020 akhir kita membeli dulu, kita hanya pakai truk untuk solar itu, jadi kita ada komuni dengan tangki, itu satu. Yang kedua, perihal tadi tentang barak, sebenarnya ya memang kita ini melihat dari kondisi yang ada, memang tidak mungkin lah kita menambah bangunan barak yang ada, tidak mungkin karena kita melihat kondisi yang ada. Tetapi sebenarnya untuk kesejahteraan karyawan ini kita ya tidak serta-merta melepas begitu saja. Ya mungkin Pak Samsul ini ya dapat laporan yang mungkin ada sentimen juga dengan kita pengurus ya. Kalau boleh lihat karyawan kita yang barak yang lama itu, yang dulunya tidak ada WC, kamar mandi, sekarang walaupun alat adanya kita sudah jalankan itu, tapi tidak kita tampilkan. Tidak harus barak, ketua. Investasi untuk berkelanjutan itu nggak ada, padahal itu sudah ada. Oke Pak, nanti dulu Pak. Bentar. Jadi tadi kan penambahan Pak, kata sampai katanya membarak dalam artian gitu-gitu aja, chatnya tidak ada. Nah perihal chat saya sampaikan, kalau bahasanya kalau dalam artian itu bangunan masih catnya kita lihat masih wajar, kenapa kita harus cat ulang kan, mubazir. Itu yang kedua. Yang selanjutnya tentang perihal tabungan replanting, nanti juga saya minta tambahan dari Pak Samsi tadi. Nanti perihal tabungan replanting ini memang ya karena kondisi seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi memang benar, bahwasanya karena pendapatan kita ini memang ya kadang-kadang minim, ya, kadang-kadang memang ya banyak Kak kita potong untuk perihal dana replanting. Tetapi dalam artian gini, untuk perihal yang dana replanting ada, yaitu tetap dalam artian utuh lah. Ya. Terus perihal tadi, makanya saya mengatakan bahwasanya mungkin karena kita ini bahasanya bekerja itu tidak saya sendiri, saya tetap melibatkan kawan-kawan pengurus yang lain dan juga tetap koordinasi dengan badan pengawas berkaitan tentang segala hal sesuatu. Ya. Selama ini kita tidak dalam artian itu hanya pengurus saja yang bekerja tanpa diawasi oleh badan pengawas, tidak, tetap diawasi. Perihal tadi, ya memang itu tadi dalam artian memang ya karena pendapatan kita sedikit, ya mau nggak mau kita untuk tidak memotong tabungan replanting. Harap dalam artian hemat kita saat kita rapat itu memang ya benar lah yang disampaikan oleh Pak Samsul itu, yang berkelanjutan itu memang ya harus ada tabungan dan itu terus bergulir, dan nanti kalau siapa tahu nanti tabungan yang pendapatan dari pemerintah itu tidak ada lagi program, yang kita masih bisa untuk melakukan replanting mandiri. Itu memang benar, tidak ada salahnya. Tetapi ya pada kesempatan ini ya mohon maaf karena memang pendapatan kita seperti itu, dan kita pun di tahun 2019 kita mengusulkan replanting, di tahun 2020 kita eksekusi dan kita mendapatkan dana hibah 25 juta. Dan mungkin perlu kita sama-sama ketahui, ya itulah dalam artian sisa dana untuk replanting selama ini masih belum ada. Kita penyuntikan dana dari tabungan replanting kita belum ada, ya, masih ada sisa sekian itu tadi. Karena RAP yang ada yang kita bikin diajukan oleh pemerintah itu untuk aplikasinya kan pasti di bawah. Nah sisanya itulah menjadi kas kita, kas di replanting untuk pembiayaan selanjutnya. Kemudian perihal tentang semangat karyawan melemah. Nah ini yang saya dalam artian itu selama ini ya belum ada masuk ke saya sih. Ya kalau perihal Pak Mawan mau pinjam uang untuk hutang, memang banyak datang ke rumah. Ya, ini jujur saja ya. Tetapi ya kayak saya pribadi ya tahu sendiri lah ya, mana ada uang saya untuk itu. Nah jadi untuk perihal karyawan melemah ini ya memang saya pun belum terlalu mendalami perihal ini, karena kalau kita lihat dari
apa namanya pandemi ini yang jelas ya, karena ya banyak masalah lah, dalam artian mungkin mereka yang apa merantau ini kan punya masalah di negara apa di pulaunya kan, bisa jadi hal itu bisa menjadi penyebab curhatan itu. Kalau perihal yang lain saya rasa ya kita ini masih posisi aman, tetapi dalam artian gini, memang 2 tahun ini kita tidak ada kenaikan upah, itu pun bisa jadi menjadi penyebab mungkin karyawan itu melemah juga bisa. Tetapi selama ini masih belum ada terkendala perihal itu, karena dari surat edaran dari pemerintah memang di tahun 2019 berada 2020 ini ya untuk pengusaha PT, koperasi dan sebagainya memang tidak ada kita tetap untuk MK. Jadi mau nggak mau walaupun harga kita ini tinggi ya kita tetap ikut pemerintah, karena kita kan ya berada di naungan pemerintah ya kita ikut itu. Selanjutnya ayo sih tak tanggapi satu-satu aja. nanti dulu selesaikan dulu. Yang selanjutnya perihal penyelewengan repas ya. Seperti tak sampaikan tadi ya boleh dicek ya kan, boleh dicek perihal penyelewengan repas tadi menurut pandangan sampean. Jadi kita ini kalau untuk perihal repas jadi kita punya bagian masing-masing. Mas Haji lah yang menjadi tugas di situ. Nah, perihal tadi perputaran repas 1M itu kan uang itu kan muter-muter saja Pak, dan bahkan kadang-kadang harga tinggi otomatis yang dikeluarkan